jelas kalau saya adalah orang Batak. Jadi nama saya Pak Basem Tambunan. Saya sebagai salah satu leader yang ada di research center di PT AL. Oke, next. Oke, jadi sekilas mengenai R&D. Jadi R&D AL ini sebenarnya diinisiasi dari tahun 2008 ya, jadi sekitar 17 tahun lalu ya. Jadi inisiasinya itu berawal dari kita punya kerjasama dengan PPKS terkait produksi benih ya, dari sebuah gedung kecil tentang seed production dengan PPKS. Kemudian sekarang terus R&D kami sudah tumbuh menjadi sekarang sebanyak 549 ya total tenaga kerja yang ada di sini, dan kita punya 46 peneliti yang berlokasi di 3 stasiun. Ada di Pekanbaru, di Andalas, kita juga punya lab kimia di sana, dan kemudian punya pit station. Kemudian ada di Sulawesi, berlokasi di Sulawesi Barat. Di sana juga kita punya lab kimia, lab Ganoderma. Berhubung kita punya lahan endemik Ganoderma di Sulawesi, jadi kita ada lab Ganoderma di sana, dan ada juga pit station. Khusus di tempat ini merupakan research center yang berada di PT Umay. Kita cukup komplit di sini, cukup komplit. Kita punya lab kimia, lab biologi, punya lab tissue culture, kemudian lab minyak, seed garden, dan greenhouse. Jadi R&D ini berharap kami bisa membersamai visi dari AL ya, menjadi perusahaan agribisnis yang cukup kompetitif di lingkungan global melalui inovasi dan teknologi. Lanjut. Ya, untuk mewujudkan visi dan misi AL itu, jadi R&D sekarang kami punya 8 departemen. Ada departemen Breeding Molecular Tissue Culture, kemudian departemen Crop Protection, Agronomi, Microbiology, Soil and Fertilizer Research, kemudian Research and Service Laboratory, Seed Production Unit, Tree Planting, dan Crop Protection Support. Ya, saya akan juga jelas pintas kira-kira main jobdesknya seperti apa. Next. Oke, yang pertama Departemen Breeding and Tissue Culture and Molecular. Jadi sebenarnya besarannya adalah departemen ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan varietas baru yang kita inginkan dari sisi produksi, mungkin dari sisi kandungan minyak, kemudian dari sisi ketahanan penyakit. Ya, kita juga termasuk salah satu perusahaan yang mempunyai material genetik yang cukup komplit dibandingkan perusahaan kompetitif lainnya yang ada di perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Karena kita punya material dari Kamerun, kita punya material dari Angola, kita punya material dari Ekuador, kita punya material dari Tanzania. Sejatinya kelapa sawit ini berasal dari Afrika Barat, dari Afrika. Jadi kita punya material genetik yang kita punya dari Afrika, dan satu material kita punya dari daerah Amerika Latin. Sampai sekarang kita sudah mencetuskan 6 varietas ya. 3 varietas lainnya sudah kita rilis, itu namanya DP AL Lestari, DP AL Impala, dan DP AL Sejahtera. Apa kelebihannya? Kelebihannya pertama dari sisi produktivitas itu di atas 30, ini di atas 30 sampai 35. Kemudian pertumbuhannya lambat ya. Kalau sekarang pertumbuhan itu bisa di atas 50 cm, kalau kita rata-rata di 40 cm. Jadi apa konsekuensinya? Dengan pertumbuhan meningginya melambat, jadi umur produksinya akan semakin lama. Jadi kalau rata-rata produksinya bisa 25 tahun, dengan ini kita mempunyai karakter unggulnya adalah pertumbuhan meningginya melambat, jadi umurnya sampai umur 30-35 tahun kita bisa nanti menggunakan tanaman itu masih bisa kita panen. Ya. Kemudian sekarang per semester 2 kemarin kita ada 3 tambahan varietas baru lagi. Jadi karakternya produktivitasnya tinggi, terus pertumbuhannya juga pertumbuhan vegetatif yang melambat, ditambah 1 karakter unggul yaitu toleran terhadap penyakit Ganoderma. Ya, jadi total sekarang kita sudah punya 6 varietas ya, 6 varietas yang sudah dirilis oleh tim breeding. Kemudian kita juga punya lab tissue culture. Apa itu tissue culture? Simpelnya ini kayak cloning. Jadi kita punya lab tissue culture. Jadi apabila kita mempunyai tanaman yang unggul di lapangan, kita bisa mengambil jaringan vegetatifnya dan kita perbanyak dengan sifat yang sama dengan yang kita ambil. Ya, jadi kita punya itu, dan sekarang kita sudah berjalan. Dan ada satu departemen namanya seed production. Jadi kalau breeding ini outputnya itu menghasilkan varietas atau persilangan, seed production inilah yang menghasilkan benihnya. Jadi yang melakukan persilangan antara bapak atau ibunya mana, kemudian menghasilkan benih sekaligus menjual benihnya, itu adalah tim seed production. Ya, ini Bapak Ibu kita juga memfasilitasi dan menyediakan untuk layanan ke eksternal ya. Berikut sebenarnya ada
hotline kami. Apabila Bapak Ibu nanti tertarik atau ada yang pengen membeli material kami, kita menyediakannya ya di hotline berikut. Next. Nah, kemudian ada juga departemen, kalau tadi departemen breeding dan seed production itu mereka menyediakan material atau benih yang mempunyai potensial yield ya. Potensial itu akan tercapai apabila kita backup dengan agronomis yang baik, terus kita backup dengan beberapa penelitian contoh ya agronomi ya. Bagaimana supaya tercapai yield potensinya, kita juga ada departemen yang mengamati secara agronomisnya, perawatannya kita perhatikan, kita evaluasi bagaimana yieldnya, ada rekaman apa faktor apa saja yang menghambat di sana, termasuk salah satu departemen kait mikrobiologi, kita mengoptimalkan komunitas mikroba lokal yang kita punya. Kemudian kita uji bagaimana kemampuan yang terakhir, kita mudah ini sudah rilis, kita mempunyai namanya pupuk hayati asli. Ya, pupuk hayati asli ini kita bisa mereduksi penggunaan pupuk anorganik sebenarnya. Ya, jadi sudah kita aplikasi sekarang di PKAL, walaupun belum semuanya, tapi kita sudah mengaplikasikan pupuk hayati di perkebunan AL. Kemudian juga departemen crop protection ini memproteksi dari serangan hama dan penyakit. Yang namanya tanaman kita pasti ada namanya permasalahan serangan hama dan penyakit. Tugas departemen inilah untuk memastikan bagaimana tanaman itu bisa optimal, bisa serangannya bisa kendalikan dan kita minimalisir. Selain untuk menjaga atau memproteksi tanaman itu, departemen kompleks juga sebenarnya mengoptimalkan beberapa serangga penting yang ada di kelapa sawit. Katakan musuh alami, dan yang terakhir kita ikut andil dalam proses introduksi serangga penyerbuk dari Tanzania. Ya, ada 3 spesies yang kita masukkan per bulan April kemarin. Jadi kita juga terlibat, kebetulan saya ada 2 orang perwakilan Indonesia dan saya salah satunya yang berangkat ke Tanzania. Kita introduksi 3 spesies serangga. Serangga itu masih di Medan sebenarnya. Kita berharap tahun depan kita bisa rilis serangga polinator yang bermanfaat untuk meningkatkan yield perkebunan sawit Indonesia. Selanjutnya, ya ada lagi departemen yang memperhatikan kondisi tanah ya. Nah, sawit ya, jadi kondisi tanah, bagaimana kita menjaga kesuburan tanah, dan kita salah satu input terbesar untuk kelapa sawit adalah pupuk ya. Jadi kos terbesar kelapa sawit adalah pupuk. Jadi departemen inilah yang menghitung, mengkalkulasikan bagaimana pupuk yang kita gunakan itu tepat dan optimal, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Data yang mereka peroleh untuk menghitung berapa sih rekomendasinya itu disajikan oleh tim Research and Service Laboratory. Karena menghitung pupuk itu kita butuh data LSU, data nutrisi di daun, nutrisi di tanah. Jadi kita yang menghitung itu dan mengkalkulasikan dan mengeluarkan sertifikat itu ada di Depan Research and Service Laboratory. Sebenarnya departemen juga sebenarnya menyediakan jasa keluar ya. Jadi teman-teman kalau Bapak Ibu kalau misalnya ada mau butuh jasa analisis LSU, RSU kita sediakan karena lab kita teragresi sekarang kan juga menjadi lab rujukan dari Kementan, dan kita juga selalu join terhadap profesiensi testing analisis lab kita ke Wageningen. Lanjut. Oke, 2 lainnya merupakan keputusan support. Jadi tetap kita monitor kondisi hama dan penyakit kita yang ada di lapangan, monitor juga bagaimana penggunaan musuh alami, burung hantu, tumbuhan tikus, kemudian predator parasitoid, bagaimana kita menggunakan tanaman bermanfaat ya seperti telur merah, kemudian antigonal sebagai rumah dari si musuh alami, dan terakhir replanting. Sekarang salah satu strategi perkebunan kelapa sawit karena sekarang permajaan, replanting juga kita monitor bagaimana metode terbaik untuk kita menyediakan lahan replanting untuk penanaman generasi kedua atau generasi ketiga. Oke, selanjutnya. Ya, ini sekilas mengenai kami juga terlibat dalam beberapa kolaborasi riset dengan TARI di Tanzania, kemudian sama Iran Kamerun, kemudian ini kita akan rilis 3 varietas yang Phantoderma. Kita punya kolaborasi juga dengan institusi yang ada di akademisi, di ITB, kemudian di IPB dan UNILA, di GAPI kita juga join, aktif juga di publikasi dan beberapa pertemuan nasional kita juga di invite sebagai speaker. Mungkin itu sekilas dari kami mengenai komponen profile dari RNI. Berikutnya nanti Bapak Ibu sebenarnya kita sediakan stand atau booth apabila nanti ada pertanyaan atau pengen menggali lebih dalam informasi mengenai masing-masing departemen, silakan berhubungi kami. Terima kasih, saya akhiri dengan selamat sore, saya kembalikan ke MC.
Tiap wilayah berarti beda karakter ya? Nah, yang jadi ini juga, semua yang dijual di marketplace itu adalah benih palsu. Bersedia berada di dalam suhu di bawah ya 35 derajat sudah terasain, kita sudah tekanan sebagai bayangkan saja bekerja di sana harus bekerja dari pagi sampai jam 4 sore.